untuk semuanya materi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara. Ini ada materi hikmah yang kelima. Nanti bagi yang belum dapat hikmah yang kelima yang pengajian yang lalu ini bisa nanti diambil di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi ya Allah rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian tasawuf manajemen hati, manajemen qalbu dengan membacakan umul kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Al-Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maksudi wa idhaka matlubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, ridho-Mu yang kami cari. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang di luar bagi yang belum dapat materinya bisa diambil nih di sini, masih banyak lagi ya. Baik, kita ulang sedikit hikmah yang kelima dari kitab Al-Hikam. Dan sekarang kita masuk hikmah yang keenam. Betul Bu? Betul Pak? Betul ya? Alhamdulillah. Hikmah yang kelima ya, kita ulang sedikit pertemuan yang lalu. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Tadi belum dapat nih materinya. Ya, tadi belum dapat. Ya. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Jadi kegigihan kita, fokus kita, sungguh-sungguh kita mencari apa yang sudah dijamin. Apa yang sudah dijamin? Apa Bu? Masih ingat kajian kita yang lalu?
rezeki itu sudah dijamin dan sudah selesai dibagikan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mencari rezeki, fokus mencari rezeki dan lalai terhadap apa yang dituntut, yaitu akhirat, yaitu ibadah, ini pertanda butanya mata hati. Jadi Allah bilang dalam Al-Quran juga ada itu, orang yang buta mata hatinya, kata Allah. Jadi mata hatinya tidak bisa melihat apa yang diperintahkan. Mata hatinya tidak bisa melihat apa yang sudah dijamin, yaitu rezeki. Nah, untuk itu mari kita bersihkan hati kita dengan banyak bertobat, dengan banyak berzikir, sehingga mata hati kita bening, mata hati kita tajam, mata hati kita bisa melihat akan jaminan rezeki yang Allah berikan. Mata hati kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Mata hati kita bisa melihat hikmah-hikmah yang terjadi di sekitar kita yang kita alami. Mata hati kita bisa merasakan dan mata hati kita akan peka melihat orang yang butuh pertolongan, orang yang kurang baik dari kita, sehingga kita bergerak hati untuk menolong. Jadi itu manajemen hatinya, manajemen kalbunya. Baik, kita lanjuti hikmah yang keenam. Masya Allah, hikmah kali ya, alhamdulillah ya, karunia Allah ya. Kalau tentang hati ini manajemen kalbu, ibu ada yang belum dapat kayaknya, dapat semua ya, dapat 5, alhamdulillah. Jangan sampai nggak dapat, nanti lupa nanti ya, ilmu itu mesti ditulis ya. Inilah dikasih kopi materi ya, jangan lupa. Kalau ada yang kurang paham ditanyakan di rumah, dibaca-baca lagi. Lihat semuanya Bu, hikmah yang keenam. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan dalam kitab Halikan, janganlah ada kiranya lambat waktu karunia Allah, di samping bersungguh-sungguh dalam berdoa. Masya Allah, tabarakallah. Enak hatinya, Masya Allah. Tengok ini hikmahnya. Makanya benarlah kata ulama itu, seandainya sholat boleh menggunakan bahasa hikam ini, saking bagusnya bahasanya ini, tentunya aku akan menggunakan bahasa hikam ini untuk sholat. Dia memuji, saking bagusnya ya, kitab ini, bahasa ini. Tapi yang nggak boleh hanya bahasa Al-Quran yang boleh dipakai ya. Masya Allah. Tengok kata Imam, janganlah ada kiranya lambat waktu karunia Allah di samping bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan putus harapanmu kepada Allah. Karena itu Allah telah menjamin kepadamu pada memperkenankan doamu pada apa yang dipilih oleh Tuhan untukmu, tidak apa yang kamu pilih sendiri untukmu. Sebagai kita lihat penjelasannya, kita selaku hamba Allah hendaklah berdoa dan memohon kepada Allah, sebab ini adalah pertanda bahwa kita adalah makhluk Allah yang tidak dapat melepaskan diri daripada Allah. Dan kita disuruh berdoa oleh Allah, sadar bahwa kita hamba yang lemah dan Allah Tuhan yang patut disembah dan dimintai pertolongan. Jadi ketika kita berdoa, Bu, ini tolong pahami, Ustaz, capek saya berdoa Ustaz, lelah, nggak dikabulkan. Ini tengok nih kan, ini kalau dia karena dia nggak belajar manajemen hati, kita pahamkan. Tiap malam saya tahajud Ustaz, saya minta sama Allah yang supaya anak saya taat, supaya saya dapat rezeki, tapi nggak dikabulkan. Kenapa bisa begitu? Karena hati, akal pikirannya bergantung, bersandar kepada doanya, kepada
nggak baik. Dampak buruknya ketika doanya belum dikabulkan, dia akan putus asa. Masya Allah. Dia akan kecewa, dia akan sakit hati, dia akan buruk sangka kepada Allah. Kok Allah gitu ya? Kok Allah nggak sayang ya? Kok doaku nggak dikabulkan ya? Ini aku Ramadan, katanya dikabulkan, kok nggak dikabulkan ya? Nih, akibat dia bergantung bersandar kepada doanya. Jadi kata al-Imam dalam hikmah ini, ketika kita berdoa, coba sadarkan dalam hati akal pikiran kita. Kita berdoa itu untuk menjalankan perintah Allah, untuk bertakarub kepada Allah. Doa itu sebagai ibadah. Doa itu untuk memperjelas kita ini hamba Allah Tuhan kita. Ya. Dan doa itu untuk menampakkan kebutuhan kita, kelemahan kita kepada Allah. Jadi kalau itu yang kita lakukan, ketika doa kita belum terkabul, kita nggak akan kecewa, kita nggak akan putus asa, kan sudah dapat pahala, betul kan? Dan nggak ada ruginya. Nah ini dia. Jadi sadar kita untuk menampakkan juga kefakiran kita berhajat kepada Allah. Jadi hati, ini manajemen hatinya. Jadi hati akal pikiran jangan terfokus bersandar dan terus ingat, ya, berkeinginan untuk terkabulnya apa yang kita hajatkan. Ya. Jadi kita bersandar bergantung kepada hajat kita, kepada keinginan kita supaya cepat terkabul, supaya cepat diijabah. Ya. Ini dampak negatifnya kalau itu yang kita lakukan. Terima kasih banyak. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan kecewa, sakit hati, dan bahkan putus asa, berhenti beramal ibadah. Ya. Misalnya kita ingin apa? Kita ingin rezeki misalnya, kita ingin anak kita taat. Ketika kita berdoa, di hati akal pikiran kita hanya fokus kepada ketaatan si anak, hanya fokus kepada rezeki saja. Jadi dampak negatifnya ketika itu tidak terkabul, tidak terjadi, tidak diijabah oleh Allah, kita akan kecewa, kita akan sakit hati. Kan capek aku tahajud, capek aku berdoa, nggak dikabulkan ya. Kakiku sakit asam urat sebulan minta sembuh, tapi nggak disembuhkan. Karena hati akal pikirannya bergantung kepada kesembuhannya. Nah ini bahaya. Jadi tidak bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Kalau itu yang kita lakukan, setan menjauh, hawa nafsu melemah, terkekang. Nah, hawa nafsu nggak akan minta bagiannya. Hawa nafsu lembut, masya Allah, nafsu lembut, nafsu terkekang. Kalau kita bersandar bergantung kepada Allah, rahmatnya, karunia-Nya. Tidak bergantung bersandar kepada objek-objek nafsu kita. Ingat, nafsu ini inginnya mau cepat terkabul, betul. Nafsu ini inginnya begitu minta harus cepat ada, betul. Ya kan Pak? Nafsu ini inginnya kalau kita minta berdoa, maunya ya langsung diijabah oleh Allah, betul. Itulah buruknya nafsu. Anda tahu? Ada pertanyaan? Oh ya, saya kira nanti saya berikan pertanyaan. Oh ya, nggak apa-apa kan lampu semangat itu mungkin. Itu kan manajemen hati ya. Nah, jadi kita apa namanya? Kita cari 1000 alasan. Misalnya ada orang ngebut naik kereta, kemudian ngelanggar kena airnya muncrat ke kita. Nah, kalau kita nggak pintar menata hati kita akan mati-mati, betul. Belanggar kau, kan gitu kan, betul kan Bu?
habis basah kau bikin bajuku ini, matilah kau. Alhamdulillah, jangan Bu ya. Itu kalau kita nggak pintar menata hati kita. Tapi kalau kita pintar menata hati kita, oh mungkin dia sakit perut, maka dia cepat-cepat naik kereta. Oh, mungkin dia ada urusan, itu setan menjauh. Hawa nafsu tertekan melemah. Oh, mungkin dia mau buru-buru, mungkin dia nggak tahu ilmunya bagaimana cara naik kereta yang baik. Begitu Bu, cari 1000 alasan. Hati kita tenang, kita nggak mengutuk, kita nggak dendam, kita nggak mencaci maki. Ini kalau misalnya kita pintar menata hati kita akan selamat dunia akhirat. Kalau kita nggak pintar menata hati kita, siap-siap kita stres, sengsara, menderita. Kemarin curhat cuma saya, Ustaz bertanya juga, saya mau bunuh diri Ustaz. Bunuh diri? Alhamdulillah. Kenapa Bu? Nggak kuat Ustaz. Banyak kali masalah rumah tangga. Ini mungkin dia nonton nanti di YouTube ini, tapi nggak boleh sebutkan namanya, ya, itu aib. Ini kalau dia nggak terampil menata hati, ya. Jadi dia hatinya nggak dia kaitkan kepada Allah. Kemudian berikutnya Bu, barang siapa yang tidak merasa perlu bermohon kepada Allah, maka dia adalah hamba yang sombong. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 186. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku sangat dekat dengannya, aku mengabulkan permintaan orang yang meminta. Tengok di kata Allah, setiap permintaan kita pasti dikabulkan. Nggak mungkin nggak dikabulkan, betul? Kalau nggak dikabulkan berarti Allah ingkar janji, ya kan? Maha suci Allah dari ingkar janji. Allah nggak pernah bohong. Nah, ini buktinya ini. Aku mengabulkan permintaan orang yang meminta. Doa aja pasti dikabulkan. Tinggal lagi waktunya kapan, ya suka Allah lah. Jangan kita yang menentukan. Ya Allah, aku punya utang. Besok ya Allah ya lunas ya Allah ya. Ya Allah. Emangnya Allah tuh kawannya. Dia pula yang ngatur kapan terkabulnya. Enggak bisa, jangan begitu. Ini mendesak kali ya Allah. Apa sih uber kita curhat sama Allah? Enggak apa-apa curhat sama Allah. Itu lebih bagus. Mendesak ya Allah, aku ini uber sama penagih utang debt collector. Tolong ya Allah ya, jatuh temponya besok ya Allah. Kalau enggak, habislah barang-barangku diambil. Jangan kita yang menentukan, ya. Nah, coba dikabulkan besok utangnya lunas. Belum tentu dia akan taat kepada Allah setelah itu, betul? Belum tentu dia akan istiqomah tahajud, betul? Ya, karena orang kan begitu kan. Giliran sudah dikabulkan oleh Allah, dia lupa taat, dia lupa tahajud. Inilah jahatnya nafsu itu. Giliran dia terdesak, banyak utang, dia ingat kepada Allah. Giliran dilunasi, dia lupa kepada Allah. Nah, jadi banyak hikmah kenapa Allah lambatkan ya doa kita terkabul. Ya boleh jadi Allah ingin mengajar kita bagaimana cara berdoa yang baik, betul. Boleh jadi Allah ingin melatih kesabaran kita. Sampai mana hamba ini kesabarannya ini dalam berdoa. Makanya dia buat lama terkabul doa itu. Baik sangka kepada Allah. Tenang hati ini, setan menjauh, nafsu terkekang dan lemah. Nafsu tidak akan berkutik untuk menggiring kita kepada kemaksiatan. Masya Allah, enak kalau kita pintar menata hati kita. Ya Bu ya. Makanya belajar manajemen hati kita perhatikan sama Ustaz Tri. Bercanda. Baik. Ini kata Allah, jika ia mau berdoa kepadaku, kata Allah, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka senantiasa dalam kebenaran. Kemudian berikutnya terima dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, bahwa telah bersabda Rasulullah SAW bersabda, tidak ada orang mesti membaca doa di mana tidak ada pada doa itu hal-hal yang menimbulkan dosa, tengok tubuh, dan memutuskan hubungan silaturahim, melainkan Allah pasti memberikan kepada orang itu dengan doanya salah satu dari 3 macam, yaitu yang pertama, ya tengok Bu, ada kalanya Allah segera memperkenankan doanya. Tengok kan, kalau kita minta kepada Allah, ada kalanya Allah segera memperkenankan doa kita. Ada kalanya dilambatkan, pasti banyak hikmahnya itu Bu. Ya, jangan mau cepet-cepet sembuh sakit itu.
Nanti kalau cepat-cepat sembuh sakit, nanti kita lupa nanti lagi ibadah, ya. Nah, jadi ada riwayat mengatakan bahwa ketika kita berdoa, kemudian ya Allah itu hambamu itu berdoa, oh biar saja, aku senang mendengar suaranya. Jadi ketika kita berdoa belum dikabulkan, Allah suka ya mendengar rintihan kita. Sebaliknya, kalau misalnya kita berdoa, hati akal pikiran kita ini manajemen hatinya. Hati akal pikiran kita terfokus kepada apa yang kita minta, apa yang kita hajatkan. Ya, kita mau cepat terkabul, ya, itu Allah nggak suka. Dan Allah bilang ini dalam riwayat, udah cepatlah kasih, aku nggak suka mendengar doanya. Nah, ini kalau kita hati akal pikiran kita terfokus kepada apa yang kita minta, apa yang kita hajatkan. Tapi hati akal pikiran kita tidak bergantung bersandar kepada Allah, kepada karunia-Nya, kepada rahmat-Nya. Masya Allah, enak kita balikan manajemen hati, ya. Jadi banyak orang yang putus asa berhenti beramal ibadah. Kenapa? Karena doanya tidak terkabul. Betul kan Pak? Ya kan Bu? Banyak. Ya, udah capek dia minta. Ya. Ini kata Nabi. Jadi ada kalanya Allah segera perkenankan doanya. Yang kedua, ada kalanya doanya itu dijadikan Allah sebagai simpanan orang tersebut untuk pahalanya di akhirat. Nah, jadi kalaupun tidak terkabul di dunia, maka Allah akan kabulkan nanti di akhirat dan menjadi amal pahala, amal ibadah dan dapat pahala. Nanti kita akan dapatkan di akhirat nanti. Jadi jangan kecewa, nggak ada yang disia-siakan doa kita. Dan dalam kitab ini juga, ketika doa kita dan kita balikkan juga, ketika doa kita belum terkabul, sambil menunggu terkabulnya doa kita, itu kita akan mendapat pahala. Tengok itu. Saya ulangi lagi. Ketika kita berdoa, doa kita belum terkabul, sambil menunggu terkabulnya doa kita 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, seminggu, sambil menunggu doa kita terkabul itu kita akan mendapat pahala. Dalam kitab ahli kami ini juga. Ya, jadi nggak ada ruginya kalau kita terus meminta. Kemudian berikutnya yang ketiga, kata Nabi, ada kalanya Allah memalingkan daripada orang tersebut berupa kejahatan atau bala dan malapetaka sesuai dengan doanya. Bertanya para sahabat, kalau begitu baik kita membanyakkan doa. Berkata Nabi, Allah akan membanyakkan pemberiannya. Di surat Imam Ahmad, semoga Allah meridainya. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak Allah kasih. Semakin sedikit kita berdoa, semakin sedikit Allah kasih. Makanya banyak berdoa, itu sunnah Nabi. Ya Bu ya, dari mulai sekarang minta aja. Tengok saya kalau berdoa itu kan selesai kita mengaji, panjang doa kita, sambil usahakan berhenti, minta sungguh-sungguh Allah ya Allah, anakku ya Allah. Allah kan lihat kesungguhan kita. Bu, ini untuk mendekati paham. Saya minta sama Ibu, mintalah duit, kira-kira Ibu kasih nggak? Tolong jawab Pak, ini kan fase. Ibu kasih nggak? Ibu mintalah duit, Ibu kasih nggak? Kenapa Ibu nggak kasih? Pelit lah Ibu, bercanda. Kenapa Ibu nggak kasih? Karena nggak pintar, karena nggak sungguh-sungguh. Ibu mintalah duit, ini mau minta, mau ngejek ini, gitu kan? Tapi kalau misalnya begini, Ibu kasih enggak? Ibu iba enggak? Ibu kasihan enggak? Tolong jawab. Iba, kasihan, ya, tergerak hati, tinggal di makan, bayangkan itu. Ini untuk mendekati paham. Begitu juga dengan Allah. Tolong usahakan itu, khusus hati itu. Jangan hati itu kemana-mana. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Betul. Ya Allah, tolong ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, beri aku rezeki ya Allah. Gitu. Agar aku bisa taat kepada-Mu. Nah, ketika kita minta dunia, dalam kitab ahli kami ini
aku rezeki. Jangan begitu aja, itu kurang baik. Ini ada dalam berdoa. Tapi begini, ya Allah, beri aku rezeki ya Allah, agar aku bisa dan mudah untuk taat kepadamu. Nah, begitu. Jadi kita kaitkan kepada akhirat, kita kaitkan kepada ibadah. Ya Allah, aku punya bisnis, tolong ya Allah, golkan bisnisku ya Allah, agar aku bisa bertambah taat kepadamu, agar aku bisa banyak bersedekah. Nah, begitu. Itu doa yang baik, yang bagus dan beradab. Jadi jangan semata-mata orientasinya hanya dunia. Itu kurang baik. Ya Bu ya. Ya Allah, aku punya hutang, tolong lunaskan hutangku ya Allah, agar aku lebih khusyuk dalam ibadah. Nah, begitu. Agar aku semakin taat kepadamu ya Allah. Jangan hanya minta lunas hutangnya. Itu kurang baik. Ya. Paham ya Bu ya? Kemudian berikutnya, yang mana sekarang Bu? Yang mana Bu? Saya mengetes Ibu nih, Ibu perhatikan. Nabi Rasulullah SAW bersabda, doa salah satu kamu akan dikenankan oleh Allah, asal saja seorang itu tidak buru-buru lalu ia mengatakan aku telah berdoa, tetapi doa itu belum dikenankan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah merahmati dan menjaga berdoa. Tengok kan, jadi nggak boleh buru-buru, nggak boleh cepat-cepat. Kemudian berikutnya kata Imam, sesuatu yang ditentukan dan dipilih oleh Allah adalah sebaik-baik ketentuan, merupakan sebaik-baik pilihan buat kita. Meskipun kadang-kadang kita menilai bahwa sesuatu yang kita terima itu tidak menyenangkan, namun sesungguhnya di balik ketidaktahuanmu itu tersimpan hikmah yang sangat besar. Tengok kan? Nah, kadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Betul. Kadang apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk menurut Allah. Betul. Allah mengetahui, kita nggak mengetahui, tapi kadang kita sok tahu. Nah, itu nafsu. Ya, nafsu itu Pak Bu, itu dia sok merasa tahu, sok merasa pintar, sok merasa hebat. Nafsu itu maunya dia yang dituruti. Ini tabiat nafsu watak karakter. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, tabiat nafsu itu buruk. Karena kita harus mengarahkan nafsu kita kepada ketaatan. Ya, kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya Bu, halaman 2, tolong tengok. Nah, ini dia dalilnya ini. Ya, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, kata Allah, padahal sesungguhnya sesuatu yang kau benci itu baik bagimu. Dan boleh jadi engkau menyenangi sesuatu, padahal sebenarnya sesuatu yang kau cinta itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Tapi kadang kita sok tahu, menganggap apa yang kita inginkan, apa yang kita minta itu yang terbaik menurut kita. Betul? Tengok itu, udah pasrah, berserah, selesai berdoa, ya, yang terbaik menurut Allah untuk kita, bukan yang terbaik menurut kita, ya. Jadi nafsu itu pinginnya seperti itu. Nah, jadi Pak, Bu, perhatikan Bu, ayat ini. Jadi kebaikan itu ada pada apa yang kita benci. Tolong garis bawahi. Kebaikan itu, tengok nih, boleh jadi kamu benci sesuatu padahal sesungguhnya itu sangat baik bagimu. Kebaikan itu ada apa yang kita benci. Tengok kalau sakit, kan banyak orang membenci, betul? Betul kan? Banyak orang benci sakit, padahal dengan sakit itu dia semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah, berlatih sabar, gugur dosa-dosanya. Tengok itu. Ya. Jadi kita nggak tahu, karena kita sok tahu. Kemudian berikutnya Bu, doa kita baru dikatakan mustajab apabila Allah memperkenankan doa kita itu dengan ridhonya dan pilihannya, bukan pilihan kita. Dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Tengok kan? Sebab amal ibadah apapun saja, kebagusannya adalah melihat kepada penghabisannya atau khotimahnya atau akhirnya. Amal apapun saja. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang orang, oh dia itu baik, ya belum tentu. Betul kan? Ada yang di akhir hayatnya, nauzubillah, dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Iya kan? Kan ada riwayatnya itu. Dia seorang soleh yang
taat kepada Allah, di akhir-akhir hayatnya dia tidak beriman kepada Allah. Ada kan? Nah, jadi dia lihat itu, kita lihat itu penghabisannya atau khatimahnya. Kemudian berikutnya, timbulkan kesadaran dalam hati kita bahwa kita berdoa adalah hak Allah yang harus kita penuhi. Nah, ini Bu, tolong Bu diamalkan. Ini manajemen hatinya agar kita tidak kecewa dan stres ketika doa kita belum dikabulkan. Sebab ketika kita mau doa, mulai amalkan nih Bu. Ya. Jadi timbulkan kesadaran dalam hati kita bahwa ya, ketika berdoa ini Bu, tolong perhatikan. Yang pertama, kita berdoa adalah hak Allah yang harus kita penuhi. Jadi berdoa itu hak Allah yang harus kita penuhi. Jadi jangan semata-mata hati akal pikiran kita terfokus kepada keinginan kita supaya terkabul, kepada hajat kita. Jangan. Ya, nanti kita stres kecewa ketika belum terkabul. Tapi coba dalam hati ketika berdoa menjalankan perintah Allah, menjalankan hak Allah, menjunjung perintah Allah. Karena kan doa kan perintah Allah kan Pak Haji. Ya kan Bu? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Betul kan? Mintalah maka akan aku kabulkan. Itu kan perintah Allah itu. Jadi ketika belum dikabulkan kita sudah mendapat pahala karena kita menjalankan perintah Allah, nggak ada ruginya. Ya. Nah, ini kan dia firman-Nya nih. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60, berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Kemudian yang kedua, ini tolong Bu ketika berdoa, ya, timbul ini manajemen hatinya agar kita tidak kecewa dan putus asa ketika doa kita belum terkabul. Doa adalah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengharap keridhaan Allah. Jadi ketika kita berdoa yang kita harapkan itu adalah ridha Allah. Terus yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, doa adalah otak ibadah. Timbulkan kesadaran dalam hati bahwasanya doa itu adalah otak ibadah, intinya ibadah. Kan dalam ibadah itu kan terkandung doa-doa kan. Kemudian berikutnya yang keempat, berdoa sebagai sarana untuk menyandarkan diri kita kepada kekuasaan Allah. Yang kelima, kita berdoa dengan sikap pasrah menyerahkan semuanya yang terbaik menurut Allah buat kita, bukan yang terbaik menurut kita. Karena yang terbaik menurut kita belum